Assalamualaikum Pak Nurin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk Pak Hari, monggo. Oh iya Pak, terima kasih. Iya. Oh iya begini Pak Nurin, bolehkah saya meminta waktunya? Karena saya mau bercerita tentang apa yang tadi pagi pembelajaran yang saya laksanakan didampingi oleh Bapak. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak dalam keadaan ini. Gitu. Iya, sebenarnya juga saya ingin menemui Pak Hari juga terkait tadi pembelajaran tadi, Pak. Tapi alhamdulillah Pak Hari sudah ke sini ya, Mbak, sudah ke sini sendiri. Karena saya persilakan, Pak, mumpung tidak ada kegiatan ini, monggo. Iya, begini Pak Nurin. Iya. Tadi pada saat pembelajaran saya berlangsung itu, saya merasakan bahwa murid-murid itu pada saat saya ajar itu tidak fokus, RAM. Kemudian saya sampaikan materi itu tidak memperhatikan, sehingga pembelajaran yang saya sampaikan itu tidak berhasil, Pak. Sehingga saya memerlukan istilahnya masukan-masukan yang mungkin memperbaiki pembelajaran saya, Pak Nurin. Seperti itu. Baik Pak Hari, saya juga tadi kan juga menemani Pak Hari di kelas ya. Kalau menurut Pak Hari, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Hari semuanya ya, ada sesuatu yang masih kurang berhasil menurut Pak Hari. Kalau menurut Pak Hari yang diharapkan itu seperti apa pembelajaran yang ideal menurut panjenengan, Pak? Kalau pembelajaran yang ideal menurut saya itu ya pembelajarannya siswa aktif, siswa bisa bereksplorasi dengan baik. Dalam hal ini saya bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid-murid saya, Pak. Yakni kebutuhan-kebutuhan belajarnya sesuai dengan gaya belajarnya yang mereka inginkan, kemudian medianya berfungsi untuk menanamkan konsep materi tersebut, dan tentunya peserta didik atau murid-murid saya di kelas itu antusias, tidak ramai sendiri atau tidak mencari perhatian dari temannya atau gurunya. Itu seperti itu Pak, harapan saya itu pembelajarannya siswa itu aktif dan betul-betul bisa merepresentasikan apa yang diinginkannya. Jadi saya bisa memfasilitasi pembelajarannya yang bermutu. Seperti itu Pak Nurin, harapan saya dari pembelajaran yang ideal. Artinya medianya, kemudian kegiatan pembelajarannya, karena kemarin itu pembelajaran saya itu individu Pak, satu-satu. Rencana besok saya akan perbaiki lagi, tidak seperti itu. Dan cara berkelompok dan sebagainya. Gitu ya Pak ya. Memang tadi kalau menurut Pak Hari berarti memang masih ada yang harus diperbaiki juga ya Pak ya. Terus rencana ke depan gitu, misalnya diberi waktu lagi untuk saya bisa membersamai juga Pak Hari, anak-anak juga ikut belajar bersama lagi. Itu rencananya Pak Hari mau bagaimana Pak? Untuk rencana saya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang dari yang sebelumnya itu, saya akan yang pertama menyusun rencana pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak. Membuat media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid. Kemudian saya juga akan melakukan proses kegiatan pembelajaran berkelompok, tidak individu, sehingga murid bisa bereksplorasi bersama dengan kelompoknya. Di antaranya itu Pak. Kemudian yang pertemuan pembelajaran pertama itu saya belum melakukan ice breaking. Dalam pembelajaran ini saya akan melakukan ice breaking, Pak, supaya ada istilahnya itu pengelolaan kelas yang lebih baik, siswa bisa lebih fokus lagi. Itu Pak rencana saya Pak untuk memperbaiki pembelajaran sebelumnya. Oke, menurut saya bagus sekali Pak Hari sudah melaksanakan rencana, sebenarnya sudah dilaksanakan untuk pembelajaran, kemudian rencananya Pak Hari itu bagus sekali untuk memperbaiki
Terus mau mulai kapan itu Pak? Akan dimulai rencananya Pak Hari yang seperti itu akan mulai kapan gitu? Untuk saya merencanakan minggu depan, Pak. Karena semakin cepat semakin lebih baik. Sehingga Oke. murid-murid bisa lebih tertangani untuk masalah pembelajarannya. Sehingga dari saya terlalu lama tidak secepatnya nanti siswa dalam kegiatan belajarnya itu tidak bisa fokus. Malah justru malah akan mempermainkan kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan berikutnya, Pak. Kalau saya ubah dengan cepat, otomatis nanti siswa perhatiannya lebih fokus, lebih ada perubahan yang lebih signifikan. Jadi saya melakukan perencanaan yang maksimal secara langsung dan murid-murid bisa langsung menerimanya, Pak. Jadi langsung ada perubahan. Oh iya Pak Guru kemarin menyampaikan semacam ini, hari ini ada refleksi bisa ya Pak ya. membangun antusias belajar yang lebih tinggi, Pak. Itu nih. Terus kalau misalnya besok sudah terlaksana untuk rencananya Pak Hari, misalnya terlaksana gitu Pak, terus komitmen ke depannya apa Pak Hari? Ini Pak Nurin terkait dengan komitmen saya untuk menerapkan perencanaan pembelajaran yang saya susun itu, saya akan berupaya semaksimal mungkin dan berkolaborasi, baik dengan Bapak sebagai kepala sekolah maupun dengan teman-teman kami yang ada di sekolah ini. Kemudian secara langsung saya akan selalu minta pendapat atau masukan terkait dengan hasil observasi yang dilakukan dalam pembelajaran yang kali ini saya perbaiki. Semoga nanti terkait dengan perbaikan pembelajaran saya ini betul-betul bisa mengakomodasi pembelajaran yang betul-betul berpihak pada murid-murid saya, Pak. Jadi perbaikan pembelajaran saya itu bisa langsung dirasakan oleh murid-murid. Begitu Pak, mungkin terkait dengan perencanaan dan komitmen saya dalam istilahnya menangani permasalahan yang muncul tadi saat pembelajaran di kelas saya itu, seperti itu. Yang saya anggap itu gagal, Pak. Ya, bagus sekali Pak, misalnya sudah terlaksana, nanti juga Bapak bisa membagikannya, mempraktekannya untuk sebagai praktik baik pada teman-teman kita di sekolah. Iya, Pak. Dan juga bisa diupload Pak itu untuk bukti karyanya itu ada di PMM bisa menjadi praktik baik. Bagus sekali Pak Hari. Iya. Untuk terima kasih. Iya. Ya, terima kasih sekali Pak Nurin atas masukan-masukan, saran, kemudian motivasinya dari Pak Nurin tentunya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Nah, mungkin pertemuan ini cukup Pak Nurin karena saya Oke, ya. kegiatan persiapan menyusun RPP-nya. Nanti bila mana ini RPP sudah saya susun dan perencanaan sudah saya buat, saya konsultasikan lagi sama Bapak. Oke, siap. Ya, nanti langsung saja sama saya. Ya, siap Pak. Ya. Begitu Pak Nurin, saya mohon izin pamit dulu untuk melanjutkan menyusun perencanaan di kantor dulu. Oke, moga. Saya izin pamit dulu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Kita sudah melaksanakan coaching dan coach untuk sore hari ini. Tadi terkait saya menjadi coach sebagai refleksi diri. Yang pertama seperti tadi Pak Hari juga, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan menurut saya itu langkah-langkah kita dalam coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta, Pak. Jadi dari awal, dari tujuan umum sampai kemudian tanggung jawabnya untuk mencari tahu komitmennya ini sudah terlaksana. Sesuai dengan urutan alur tirta. Kemudian yang kedua, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, kalau menurut saya tadi
sebenarnya sudah lumayan bagus untuk coach kita pada sore hari ini, walaupun ini karena rekaman pas jamnya jam adzan juga, jam adzan, ada suara dari line yang bocor, juga ada hambatan sinyal mungkin ya Pak. Tadi pas pertama awal itu sudah bagus suaranya, pas di tengah kok agak mipil, ada hilang dikit di akhirnya gitu loh. Tapi ya itu tadi seperti itu. Kalau untuk pelaksanaan coachingnya sih saya kira yang perlu ditingkatkan mungkin komunikasinya kita mungkin karena bukan nyata mungkin ini bukan nyata sehingga apa ya, ada 80%-an itu masih 80% belum 100% terjadi coaching sesungguhnya. Terus apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Alhamdulillah kita tadi sudah diawali dengan doa, kemudian juga memakai stop terlebih dahulu sehingga fokus pada masalah yang akan kita coachingkan. Jadi selama tadi wawancara ya kita memang sebenarnya sedang coaching betulan itu Pak. Tidak ada bercanda atau apapun itu. Alhamdulillah bisa serius gitu. Kemudian yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan mungkin nopong ya, untuk yang diperbaiki tadi karena sudah sesuai alurnya ya. Alur kita menurut saya kalau misalnya perbaiki pada saat nyata gitu ya. Beda dengan seperti sekarang yang sedang di dunia maya ini. Ternyata kalau coaching itu bagusnya adu arep bertemu dengan langsung dengan orangnya. Ini secara daring seperti ini agak tidak maksimal gitu. Itu mungkin meningkatkannya, memperbaikinya ya bertemu langsung dalam acara supervisi akademik gitu. Tapi ya sudah cukup bagus lah Pak. Menurut saya alur itu sudah muncul bersamaan dengan percakapan kita dan keseriusan dari coach maupun coachee dalam kegiatan ini. Ngalir nih Pak, ngalir sesuai dengan alur. Itu tapi mungkin untuk refleksi. Saya mohon maaf Pak, ini karena kendala jaringan, jadi tidak lancar. Ya itu sesuatu yang nggak bisa kita rencana. Sebenarnya tadi kan sudah awal-awal itu lancar, tapi kalau hujannya deras itu kalau di tempat saya ya itu langsung seperti itu. Kalau reda ini langsung lancar begitu. Jadi memang ya inilah kondisi permasalahan jaringan di tempat saya.